Kembali lagi bersama kami di Beyond Education Podcast, podcastnya yang sangat menginspirasi di pagi hari ini. Jadi kembali lagi pada pagi hari ini ya bersama Pak Doni. Halo semuanya. Narasumber kita alhamdulillah dan saya juga alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua kita. Gimana kabarnya pemirsa semuanya, sehat ya? Sehat. Mudah-mudahan kita doakan ya Pak. Amin. Semuanya agar tetap sehat di era pandemi seperti ini. Yeah. Terus agar juga bertambah gitu rezekinya, bertambah keberkahannya. Insya Allah semua rakyat Indonesia, rakyat manapun itu, negara manapun itu bisa menghadapi atau melewati masa-masa seperti ini. Insya Allah. Karena di masa seperti ini sangat-sangat membutuhkan ini Pak, effort yang sangat-sangat ini apa? Luar biasa. Sangat luar biasa gitu ya. Setiap orang itu yang biasanya kerjanya setengah-setengah gitu kan, terus tiba-tiba dia harus keras gitu kerjanya, dan sekarang banyak ada yang di PHK, ada yang ini seperti itu. Jadi sebenarnya apa sih Pak yang bisa membuat kita bisa kerja atau misalnya bisa mengeluarkan seluruh potensi kita gitu? Kira-kira di pagi hari ini saya ingin menanyakan itu Pak. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Apa yang bisa menyebabkan kita keluar potensi yang dimiliki ya? Iya, terus dalam etos kerja terutama ya Pak. Dalam etos kerja ya. Nah ternyata di agama sudah disebutkan ada suatu hadis yang Rasulullah mengatakan bahwa kita disuruh bersungguh-sungguh di dalam perkara yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Nah, jadi dari hadis tersebut saja sudah diberikan kode sama Rasulullah. Betul. Dalam hal yang bermanfaat, kita harus mengeluarkan seluruh potensi kita. Ya, dengan kata sungguh-sungguh tersebut. Nah, jadi kita tidak mungkin bisa berhasil dalam kehidupan ini kalau kita tidak bersungguh-sungguh. Nah, bersungguh-sungguh ini saya samakan dengan kata totalitas. Totalitas ya Pak ya? Ya. Apa sih Pak totalitas itu Pak? Totalitas ya kita bersungguh-sungguh dengan apa yang kita lakukan. Bisa macam-macam ya. Misalnya kita seorang pelajar, kita harus totalitas dengan tugas kita sebagai seorang pelajar. Ya, dia harus bersungguh-sungguh. Misalnya kita sebagai seorang pekerja, kita harus totalitas dengan pekerjaan kita. Ya, kita harus memberikan yang terbaik, effort yang terbaik. Jangan ketika kita bekerja kita hitung-hitungan, ya. Iya. Misalnya, kayaknya antara gaji dan pekerjaan yang harus gue kerjakan kayaknya nggak imbang nih, misalnya seperti itu. Akhirnya totalitas itu tidak muncul ke permukaan, yang menyebabkan kita dinilai pekerjaan yang dilakukan itu tidak memberikan dampak yang terbaik hasilnya. Oleh karena itu, bagaimana kita dapat mengangkat kehidupan kita lebih baik kalau pekerjaan yang kita lakukan saja tidak mendapatkan apresiasi. Oh, jadi totalitas itu agar mendapatkan apresiasi dan memang kita puas ya dengan hasilnya. Ya, apresiasi itu hanya impact-nya aja. Oh iya, kadang-kadang ada tuh orang yang kerjanya totalitas tapi cuma pengen dilihat orang. Nah, itu yang salah. Oh. Itu yang salah. Iya, itu hanya impact, itu bukan tujuan utama kita. Oh, tujuan utamanya apa Pak? Tujuan utama kita tahu bahwa apa yang kita lakukan ini dilihat Tuhan. Tuhan pasti akan melihat bagaimana nih kita dalam bekerja. Tuhan nggak mungkin menginginkan hambanya kerja itu setengah-setengah. Nah, disinilah kita harus selalu berpikir apapun yang kita lakukan, apakah tugas kita menjadi seorang pelajar, tugas kita menjadi seorang pekerja,
tugas kita menjadi pengusaha, tugas kita menjadi ibu rumah tangga, tugas kita menjadi seorang ayah, tugas kita menjadi seorang kakak, seorang adik, seorang anak. Kita harus totalitas. Iya juga Pak ya. Tapi Pak, apakah totalitas itu bisa dipelajari Pak? Misalnya contoh ada orang malas nih, ada orang malas misalnya. Ya, yang namanya malas Pak ya. Ya ketika bekerja juga ogah gitu, ketika ketika ingin melakukan sesuatu juga biasa-biasa aja gitu. Bagaimana sih cara kita itu agar termotivasi untuk menjadi seseorang yang totalitas gitu Pak? Nah ini seharusnya orang yang paham agamanya itu tidak akan melakukan hal tersebut. Iya juga ya. Ya. Karena kita tidak paham apa yang diinginkan oleh agama, akhirnya kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Dan tadi hal-hal yang Agung sebutkan itu ada hal-hal yang dilarang oleh agama. Ya, malah berlawanan dengan hadis yang tadi saya sebutkan. Kita harus bersungguh-sungguh dalam melakukan aktivitas kita, apalagi itu bermanfaat bagi diri kita. Misalnya kita mencari nafkah, kan itu bermanfaat. Kita nggak akan meminta-minta sama orang lain, yang itu sebenarnya perbuatan yang dilarang oleh agama. Ya. Nah, disinilah kita harus pentingnya belajar agama, tapi bukan hanya sekedar ritual ya. Iya, kebanyakan agama kan ya ibadah. Ya, ibadah hanya dalam koridor yang sempit. Ya, padahal agama itu luas gitu. Agama itu mengatur kehidupan kita. Bayangin dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Ya. Makanya kan banyak doa yang harus kita ucapkan dalam keseharian kita, dari bangun tidur, bercermin, terus keluar dari rumah tuh ada doanya semua. Nah, dulu ketika di zaman saya sekolah, ya, terutama di SD, saya diajarkan tuh doa-doa tersebut. Doa bangun tidur harus dihafalkan, doa bercermin harus dihafalkan, doa untuk masuk ke kamar mandi diajarkan, terus doa keluar kamar mandi. Semua doa itu saya hafal waktu SD. Tapi saya tidak memahami makna kandungan dari apa yang saya hafalkan. Jadi ketika saya sudah hafal dan saya mendapatkan nilai, ya sudah. Jadi hanya sekedar batas hafalan saja agama itu ya. Jadi hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Ya, hanya untuk mencari nilai. Tapi tidak diusahakan setiap anak-anak yang mempelajari doa tersebut untuk memahami esensi dari surat doa yang dibaca. Iya sih, saya tahunya apanya. Malah saya marah di agama saya. Memang saya memang malah hafal hanya Arabnya saja. Nah itu. Tapi apa gitu yang tahu. Iya, dan ini menurut saya yang mengakibatkan banyak orang-orang tuh yang kebingungan di dalam kehidupannya. Ya. Nah, dari hadis yang tadi saya sebutkan, kita disuruh bersungguh-sungguh dalam hal yang bermanfaat. Tetapi kita hanya tahu itu hadis. Oh, hadis menyebutkan seperti itu. Tapi kita tidak praktekkan dalam kehidupan kita. Ya. Seperti ini deh, kebersihan adalah sebagian dari iman. Kita tahu bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Iya, itu banyak tuh. Tapi hanya tahu. Dipraktekannya kagak. Tetap aja di bawah tulisan kebersihan ada sampah. Iya. Nah, di situ kan kita belum memahami ternyata agama kita sendiri. Ya. Nah, disinilah saya ingin ngebahas mengenai bahwa kita harus totalitas di dalam kehidupan kita. Karena dengan totalitas inilah kita mau mempelajari agama lebih dalam lagi, ya. Kita mau menjalani kehidupan kita dengan lebih baik lagi. Kita mau
berperan di dalam kehidupan ini ya dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Karena kalau itu tidak kita lakukan, kehidupan kita seperti mengalir saja. Iya, tanpa arah itu ya. Kita tidak akan mendapatkan apa-apa di dalam kehidupan. Padahal manusia itu diciptakan kan untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, jadi pemimpin yang disebut dengan pemimpin ya kita harus bisa memberikan contoh, suri teladan, ya dengan totalitas. Oke. Jadi Pak gini Pak, ada beberapa orang yang kebingungan memulai untuk menjadi seorang yang totalitas itu dari mana? Karena kan yang merasa dia itu apakah dia harus memulainya dari kebiasaan sehari-hari atau misalnya apa gitu. Jadi kan ada aja orang yang pengen totalitas tuh, siapa yang totalitas nih? Mulainya dari mana? Ada yang seperti itu kan, kebingungan seperti itu. Jadi kira-kira atau memang baiknya itu totalitasnya dimulai dari mana Pak? Dari hal yang terkecil aja. Dari hal yang terkecil dulu. Ya. Jadi ketika kita misalnya melakukan sebuah aktivitas, ya betul. Ya, misalnya simpel lah, kita mandi, misalnya, kita harus mandi sebaik mungkin, sebersih mungkin, ya. Ketika kita misalnya berdandan gitu, ya, kita harus berdandan yang terbaik. Tunjukkan gitu bahwa kita diberikan raga ini oleh Allah, kita benar-benar rawat, ya, kita benar-benar menjaga gitu amanah berupa raga yang diberikan oleh Allah ini dengan sebaik-baiknya, ya. Karena ketika dari hal yang terkecil saja kita lakukan dengan sebaik-baiknya, apalagi hal yang besar. Karena hal yang besar itu nggak mungkin bisa kita lakukan secara totalitas. Ketika hal yang kecil saja kita tidak totalitas ya, dalam melakukannya gitu. Ya. Kita kan lebih senang melakukan hal-hal yang shortcut gitu. Motong-motong gitu. Instan. Dan akhirnya ya hasilnya juga nggak begitu bagus gitu. Ya. Nah, padahal agama sendiri nggak mengajarkan yang instan. Agama sendiri mengajarkan kita harus berproses ya dalam segala hal. Ya. Tujuannya niatnya itu harus diinikan dulu, diperbaiki dulu. Oh, jadi yang pertama tadi mulai dari kebiasaan yang terkecil. Ya, hal yang terkecil. Terus niatnya juga harus diperbaiki terlebih dahulu. Ya, niatnya diperbaiki dulu. Misalnya kita melakukan aktivitas, ya niat kita benar-benar 100%. Itu karena lillahi ta'ala. Karena kita menyadari gitu bahwa kehidupan kita ini selalu ada yang melihat. Oh iya juga ya, jadi harus memang dari kitanya dulu ya. Iya, dari hal yang terkecil dulu. Nah, dari kitanya dulu. Jadi nggak bisa kita langsung aktivitas ini nih, tapi kebiasaan sehari-harinya bangun kesiangan. Nah itu yang harus diperbaiki. Memang untuk menjadi orang yang totalitas di saat usia kita sudah dewasa itu butuh perjuangan dibandingkan ketika saat anak-anak. Kenapa butuh perjuangan? Karena habit itu sudah terbentuk, kebiasaan itu sudah terbentuk di diri orang tersebut. Untuk diubah pasti harus ada pemaksaan. Ya. Agak alot ya. Agak alot. Saya mengakui hal itu. Nah, ini yang mau nggak mau harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, tetapi insya Allah hasilnya juga akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, ketika kita berusaha untuk totalitas di dalam kehidupan kita dan segala aktivitas kita, insya Allah hasilnya juga akan berbanding sama. Iya betul. Iya sih, kebanyakan gini Pak. Ada juga sih yang seperti ini. Maksudnya dia sudah merasa totalitas tepat dalam sebuah, misalnya dia ingin totalitas membuat gambar gitu. Membuat gambar ingin terlihat yang seninya itu tinggi dan estetik misalnya. Tiba-tiba dia sudah merasa totalitas, namun
hasilnya tuh masih kurang gitu. Nah, gimana tuh Pak antara proses dan hasil kira-kira? Oke, hasilnya kurang menurut kacamata orang yang melihat Betul. atau kacamata dia pribadi. Hasilnya kurang itu menurut kacamata orang yang melihat. Oke, kalau seperti itu kita bisa melakukan evaluasi. Oh, ada evaluasi Pak ya? Ya, ada Ketika evaluasi. totalitas itu. Apakah orang tersebut memberikan kritikan yang membangun Mhm. atau hanya sekedar mengkritik? Mhm. Ini kita juga harus hati-hati ketika mendengar kritikan dari orang lain. Betul. Kadang bisa menjatuhkan juga Pak ya? Kadang orang nggak seneng gitu melihat hasil karya orang lain. Yang bagus itu ya. Seneng. Nah, di sini kita harus hati-hati. Jangan ketika mendengar kritikan orang lain kita langsung baper. Ya. Kalau kita baper, akhirnya kita takut gitu untuk melakukan Hal yang selanjutnya gitu. hal-hal yang selanjutnya dan membuat karya-karya selanjutnya. Ya. Jadi harus hati-hati juga Pak ya? Ya, mendengar masukan, kritikan itu harus kita filter dengan baik. Ya, karena orang yang mengkritik dan tujuan untuk membangun itu beda dengan tujuan untuk menjatuhkan. Ya. Di sinilah kita harus bisa memanage pikiran kita gitu dengan masukan-masukan dari luar. Nah, itu bagaimana Pak cara memanagenya? Kan dia merasa udah totalitas nih, tapi kok dibilang jelek gitu. Apa yang dia harus lakukan gitu? Kalau memang setelah dievaluasi itu hanya menjatuhkan, dia karena nggak senang aja, iri lah. Iya gitu. Kan banyak yang seperti itu ya. Ya sudah, anggap aja angin lalu. Ya. Terus berkarya gitu. Terus berkarya. Daripada kita mikirin orang yang kita pikirin juga nggak mikirin kita. Ya lebih baik kita memikirkan hal-hal yang bermanfaat buat kita. Ya. Terus kalau misalnya kritikan yang membangun berarti evaluasi. Evaluasi Untuk melanjutkan totalitas selanjutnya. Gitu. Benar, karena manusia ini kan tempatnya salah. Jadi wajar kita berbuat kesalahan. Yang nggak wajar kalau kita nggak mau memperbaikinya. Nah ini pentingnya gitu bahwa manusia itu harus terus belajar. Ya, nggak ada akhir dari kata belajar. Oh terus ya kalau yang misalnya seperti ini Pak, yang dia itu misalnya mau tes nih, dia tes, yang mau tes itu mempersiapkan itu totalitas Pak, jadi 6 bulan sampai 3 bulan sebelumnya, setahun sebelumnya gitu, dia mempersiapkan untuk tes itu, tapi pas dia udah merasa totalitas, namun gagal. Nah apa Pak? Biasanya banyak yang kayak gitu ya. Kadang langsung ada yang kecewa gitu, ada yang udah gitu. Apa yang harus dilakukan Pak ketika mendapatkan hal seperti itu? Kalau kecewa wajar, karena manusia juga bisa kecewa ya. Tapi jangan kelamaan kecewanya. Ya. Cukup kata guru saya itu 5 menit aja kecewanya. Setelah itu evaluasi. Apa nih yang kita kurang lakukan? Ya. Apa nih yang bisa kita perbaiki lagi? Terus lanjutkan. Ya. Nah, di sini pentingnya gitu kita memanage pikiran kita agar jangan terlalu lama kita kecewa. Ya. Di sini tantangannya gitu. Ya. Dalam memanage hal-hal yang di luar prediksi kita itu terjadi gitu. Oh iya, jadi totalitas bersama Tuhan Mbak ya. Iya. Jadi apa yang kadang kita udah totalitas nih, tapi ada aja kurangnya, berarti Tuhan itu ada maksud lain gitu mungkin ya. Pastinya kita harus positive thinking terus terhadap Tuhan. Ya. Anggap ini ujian dari Tuhan. Yang penting kan niat kita baik. Ya, kita ingin memberikan yang terbaik dengan karya kita. Ya, tujuannya juga baik. Ya, tujuan itu bukan ingin kita menyombongkan diri gitu. Biar orang-orang tuh kagum dengan kita. Ya, tujuannya kita ingin memberikan yang terbaik agar Tuhan melihat gitu. Bahwa hambamu ini ketika melakukan aktivitas selalu yang terbaik yang hamba persembahkan untuk Tuhan, bukan manusia.
Iya. Makanya ketika kita tujuannya untuk memuaskan manusia, kebanyakan kita kecewa. Iya, karena manusia nggak ada puasnya kan. Iya. Tapi kalau tujuan kita untuk Tuhan kita, insya Allah Tuhan nggak akan mengecewakan kita. Ya, tinggal kita mau memilih yang mana. Tujuan kita karena ingin dipuji atau memang lillahi ta'ala. Ya, kita ingin menunjukkan gitu bahwa saya ini sebagai hamba-Mu ya, benar-benar ingin menyenangkan Tuhan. Iya juga ya. Jadi kalau misalnya kita targetnya manusia memang setotalitasnya pun apa kita gitu ya, pasti ada aja yang Pasti aja akan dikritik. Iya, terus iya pasti apapun akan dikritik. Tapi ketika kita niatnya memang sudah betul kata Bapak tadi, dengan kondisi kita memang ingin totalitas bersama Tuhan gitu, ya apapun yang terjadi ya kita yang penting totalitas gitu. Iya. Oh, iya. Tapi bagaimana sih Pak cara apa ya? Cara kita itu untuk membangun totalitas dalam sebuah tim, Pak. Kadang kan ini totalitas ini kadang setiap orang itu ada berbeda, atau misalnya dalam sebuah tim berdagang gitu kan. Ada tuh orang-orang misalnya timnya itu kok yang satu kerjanya ini, tapi yang satu kerjanya bagus. Jadi bagaimana sih cara kita itu membangun totalitas dalam sebuah tim gitu, Pak? Oke. Nah, di sini pentingnya kita menempatkan tim kita sesuai dengan kompetensinya masing-masing.